Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta. Kali ini kita lagi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Perkenalkan, nama saya Rifki Ma'arif. Di sini saya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program yang bisa dibilang sangat menarik dan bisa membantu meringankan beban orang tua, yaitu program seragam gratis untuk pelajar di Kabupaten Pemalang. Program ini sendiri itu untuk digagas langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Pemalang. Di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau Ibu Dr. Anda Titin Swastiningsi Subari, MED PhD, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Halo Ibu, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang inti, boleh dong Bu sedikit menceritakan, memperkenalkan diri Anda untuk Sobat Warta yang sedang menonton, dan juga bisa diceritakan sedikit kesehariannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Titin Swastiningsi Subari, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Kami mengampu tugas pokok fungsi sebagai sekretaris, yaitu mengurus tentang administrasi umum dan kepegawaian, kemudian penganggaran dan perencanaan, dan juga unsur-unsur penunjang dalam kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pemalang. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, sekretaris sebagai koordinator untuk perencanaan dan penganggaran antar bidang, kemudian juga untuk mengurus kepegawaian, dan yang terakhir adalah sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumen, di mana sebagai sekretaris saya harus mengelola informasi yang masuk maupun yang keluar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Ini keseharian sebagai sekretaris, ya. Lebih pada pekerjaan administratif. Baik, Sobat Warta yang sedang menonton, mungkin kita langsung saja ke topik pembahasan yang utama, ya, mengenai program seragam gratis untuk pelajar di Kabupaten Pemalang. Boleh diceritakan Ibu, kenapa muncul gagasan untuk memberikan seragam gratis kepada pelajar di Kabupaten Pemalang ini? Apa sih hal yang latar belakangi program ini itu muncul? Ya, untuk seragam gratis ini sebenarnya dilatar belakangi oleh, kita lihat di profil pendidikan Kabupaten Pemalang ini, angka partisipasi sekolah. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang ini membawai PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan, ya. Dan angka partisipasi sekolah ini untuk PAUD ini kita lihat di anak usia 5-6 tahun yang bersekolah di PAUD. SD itu 7-12 tahun yang bersekolah di SD, kemudian 13-15 tahun yang bersekolah di SMP. Ini kewenangan kami. Di samping pendidikan kesetaraan ini yang dikenal dengan paket ABC. Nah, angka partisipasi sekolah ini ternyata menunjukkan bahwa sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2021, yaitu standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, harusnya anak-anak usia 5-6 tahun ini harus 100% sekolah di PAUD. Kemudian anak usia 7-12 tahun harusnya seluruhnya sekolah di SD. Kemudian SMP 13-15 tahun harusnya 100% mendapatkan haknya untuk bersekolah. Namun pada kenyataannya ada seperti sekitar 15% anak usia 5-6 tahun ini tidak sekolah di PAUD. Kemudian ada 0,9% anak SD tidak sekolah. Kemudian anak SMP ini sekitar 12% tidak sekolah. Nah, permasalahannya apa? Ternyata setelah kita adakan analisis, kemudian kita riset,
anak tersebut berasal dari sebagian besar karena masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini secara secara linier berhubungan dengan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Malang. Dengan adanya anak-anak ini yang tidak bersekolah ini ternyata adalah karena faktor ekonomi, maka berdasarkan pada Permendagri 592 tahun 2021 itu pemerintah harus hadir ini. Permasalahan sebenarnya apa? Ini misalnya di TK, PAUD itu kami katakan 5-6 tahun itu TK ya. Ternyata untuk sekolah di TK itu kan ada seragam, ya, dan keluarga yang kurang mampu, kurang beruntung ini kendala untuk membeli seragam ini menjadi faktor tidak usah sekolah TK gitu. Padahal kan kita itu kan menuju pendidikan 13 tahun nih wajib belajarnya. Jadi ada TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, karena anak-anak dari keluarga yang kurang mampu ini ternyata faktor utamanya ekonomi ini tidak bisa sekolah karena tidak mampu untuk membeli seragam, salah satunya walaupun sudah ada BOP ini kan untuk TK kan 600.000 ya. Nah, kami kemudian menghitung, oh ini ternyata ada keluarga miskin yang tidak sekolah, harus kita support, kita bantu dengan seragam gratis. Tuh. Dan dari mana datanya? Kami koordinasi ini dengan Dinas Sosial, yaitu Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DataSen, yang merupakan data yang didapat dari Sensus Ekonomi Nasional. Itu ketemu ini orang ini, keluarga ini anaknya, keluarga yang tidak mampu ini anaknya kok tidak sekolah, di TK dulu ya ini ya, SD itu juga SMP. Terus kita kemudian melihat, oh ini karena yang masuk di DataSen ini. Kemudian ada lagi, ini kita prioritaskan kemana ini? Desa-desa miskin ekstrim. Di Kabupaten Malang itu ada 11 desa, ini untuk yang TK. Kemudian kita juga memberikan seragam gratis ini untuk anak-anak yang tidak mampu di TK negeri. Di samping 30 lembaga PAUD yang ada di desa yang masuk di dalam desa miskin ekstrim. Nah, dengan adanya program ini, alhamdulillah banyak orang tua yang tadinya tidak mau menyekolahkan anaknya, kan biasanya daripada di TK langsung SD nih yang gratis kayak gitu. Akhirnya mereka memiliki kesadaran untuk memasukkan atau menyekolahkannya ke TK. Dengan adanya seragam gratis ini, animonya untuk menyekolahkan anak ke TK menjadi meningkat, sehingga angka partisipasi sekolah yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah di dalam pendidikan ini supaya semua anak di usia tersebut, anak usia sekolah itu sekolah 100%, alhamdulillah secara signifikan meningkat dengan adanya seragam gratis ini. Juga ada di SD, juga ada di SMP. Nah, baik negeri maupun swasta. Nah, program ini adalah salah satu dari strategi penurunan kemiskinan, yaitu mengurangi pengeluaran. Jadi ada 3 program strategis. Ini adalah mengurangi pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Jadi programnya untuk mengurangi biaya pengeluaran keluarga miskin ini tertolong dengan salah satunya adalah pemberian seragam. Nah, dari mana datanya? Itu tadi data terpadu sosial ekonomi nasional, di mana kita melihat bahwa keluarga ini masuk ke desil 1 atau desil 2, desil 3, ada 10 desil. Yang kami katakan desil ini kan 10% dari penduduk Pemalang itu ada yang desil 1 berarti miskin sekali, desil 2 tergolong miskin sampai ada penerima PKH, ada penerima bansos dan sebagainya. Nah, ini kami ambil dari DataSen. Nah, DataSen ini tidak serta-merta dong kita ambil, oh ini miskin, enggak. Kita cocokkan dengan dinas kependudukan dan catatan sipil. Kita lihat administrasi kependudukannya, NIK-nya benar apa enggak ini. Jadi ada pemadanan data.
Kalau itu bermasalah misalnya ada pemasaran datanya, ini datanya tidak betul, lah kami langsung menangani melalui dinas kependudukan. Jadi ada dinas kependudukan, ada dinas pendidikan, ada dinas sosial, itu kami semua bekerja sama untuk mensukseskan seragam gratis. Jika misalnya di dalam program ini ada yang ketinggalan dan sebagainya, itu merupakan hal yang menjadi kayak tadi pun ada error ya, mesti ada error dan sebagainya, tapi insya Allah itu tidak terlalu banyak. Nah, tahun-tahun berikutnya kami akan selalu meningkatkan kinerja kami di dalam memberikan seragam gratis ini, yang tujuannya adalah untuk masyarakat yang belum mampu, ya saya katakan itu yang tercatat di dataset. Dalam hal ini adalah strategi yang pertama, mengurangi pengeluaran. Tentunya program ini itu pasti sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu ya Bu ya. Ya. Dan sejauh ini bagaimana sih Bu respon masyarakat terhadap program ini? Apakah sudah ada dampaknya di lapangan? Dan mungkin ada cerita menarik dari orang tua ataupun siswa penerima program ini? Saya tambahkan lagi ya, bahwa ini merupakan salah satu program unggulan Bapak Bupati Anom dan Bapak Bupati Nurholis. Jadi alhamdulillah, insya Allah ini bermanfaat sekali. Ada banyak yang kemarin Ibu kasih PAUD dan Ibu kasih SD kemudian SMP itu menyatakan bahwa belum dihitung angka partisipasi sekolahnya saja sudah kayak animo masyarakat yang menyekolahkan. Karena apapun ini ada seragam gratis, siapapun yang sekolah di yang miskin yang sekolah di TK ini, di TK Pembina dan 11 desa miskin ekstrim, itu ada 30 lembaga PAUD, itu senang. Jadi ini kita sekolahkan. Ini ada cerita menarik nih. Jadi setiap pagi itu ada ibu-ibu pemulung, ya. Pemulung itu setiap pagi itu membawa anaknya diboncengkan untuk memulung di rumah. Ketika saya tanya, ini anaknya usia berapa Bu? 6 tahun, kenapa tidak disekolahkan ke SD, ke TK gitu kan? Ya nanti ke SD saja Bu langsung, karena di TK itu kebutuhannya banyak, ada seragam, ada. Nah gini Bu, Ibu mau kalau anaknya ini sekolah nanti seragamnya kami gratis. Alhamdulillah akhirnya mau bersekolah. Pak ibunya itu menyekolahkan ke TK. Nah ini kan menjadi ternyata selama ini analisis kita benar, bahwa salah satu masalah kenapa orang tua yang punya anak usia sekolah tidak sekolah adalah karena masalah dengan melihat bahwa di Kabupaten Pemalang ini ternyata setinggi angka kemiskinan, kan nomor 4 ya, salah satu. Oke. Tentunya sebuah program baik itu pasti kan mempunyai tantangan tersendiri ya Bu ya. Mungkin apa sih tantangan yang Ibu dan tim hadapi dalam pendistribusian program gratis ini Bu, dan bagaimana Dinas Pendidikan ini memastikan agar program seragam gratis ini itu berjalan dengan lancar dan secara merata? Ya, tantangannya memang banyak karena tidak semua yang di data itu memang bisa terpenuhi semua. Jadi kami berusaha untuk memadankan data ini untuk lebih valid lagi sehingga tepat sasaran. Kalau pendistribusiannya ini insya Allah tidak ada masalah, tetapi tantangannya adalah kami harus meningkatkan, ya kan? Meningkatkan jumlah anggarannya. Insya Allah di tahun depan kami semakin meningkat, kita semakin meningkat. Di tahun depan juga akan kita tingkatkan lagi agar penduduk yang dari kategori yang tidak mampu ini bisa mendapatkan seragam gratis ini. Tantangannya itu, jadi alokasi anggaran ini harus kita insya Allah tahun depan. Setiap tahun kami meningkat. Mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kali ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat atau anak-anak yang mau sekolah atau untuk pihak sekolah itu Bu?
masyarakat Kabupaten Malang yang memiliki anak usia sekolah 5 sampai 6 tahun, kemudian 7 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, bahkan yang 16 sampai 18 tahun ya, yang SMA, jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan anaknya. Karena apa? Dengan tingginya anak tidak sekolah di Kabupaten Malang ini akan mempengaruhi jumlah angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah ini menjadi salah satu indikator komposit IPM di bidang pendidikan, dan sehingga ini salah satu mengapa IPM di Kabupaten Malang ini rendah, karena masih banyak anak-anak yang tidak sekolah. Jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan anaknya. Jika ada masalah, kami punya PIC, anak tidak sekolah. Ya. PIC, Person in Charge, penanganan anak tidak sekolah. Kami sudah banyak menangani itu. Jika masalahnya misalnya ekonomi, bisa kami bantu. Kami juga ada BOS daerah, yaitu bantuan operasional sekolah dari APBD yang diberikan kepada sekolah-sekolah swasta yang menerima siswa lulusan SD yang tidak diterima di sekolah negeri. Jadi ada nanti Pak Bupati untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, sehingga nanti ada beberapa komponen dari sekolah swasta. Sekolah swasta kan sekarang bayar SPP ya dulu-dulu ya. Ini insya Allah ini dengan adanya program BOSDA ke sekolah swasta, anak-anak yang tidak masuk ke sekolah negeri, SMP negeri khususnya, bisa masuk ke sekolah swasta dengan bantuan BOSDA. Jadi kami sudah kami anggarkan, sehingga jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Jika tidak diterima di negeri, itu bisa ke swasta. Ini tentunya swasta yang bukan yang sudah besar ya, seperti SDIT, Al-Irsad atau SPIT kan sudah maju ya, yang ada di desa-desa. Jangan sampai ada anak yang tidak usia sekolah tapi tidak sekolah, tapi di situ ada sekolah gitu loh. Ada sekolah tapi kenapa tidak sekolah? Itu menjadi concern kami. Jadi kami berpesan kepada seluruh masyarakat Pemalang yang usia sekolah tapi tidak sekolah, silahkan untuk jangan ragu-ragu untuk sekolah. Masalah, jika ada masalah bisa dikonsultasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kami punya solusi. Oke, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya, dan terima kasih juga atas waktunya sudah menyempatkan pada program kali ini. Semoga dengan adanya seragam gratis ini, para pelajar di Kabupaten Pemalang ini lebih semangat belajar ya Bu ya. Oke, buat Sobat Warta dimanapun kalian berada, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.